Hai semua, apa kabar? Lama nih aku nggak bikin video, sakit kemarin-kemarin flu batuk, suara bindeng lama, jadi susah mau record suaranya. Lagi musim juga kayaknya ya, so semoga kalian semua yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat, amin. Aku kembali lagi dengan cerita film misteri thriller dari Bollywood yang oke punya nih. Walaupun Bollywood terkenal dengan film romantisnya, tapi film thriller yang satu ini nggak kalah menarik, say. Yaitu film berjudul Itefak yang artinya kebetulan, yang diperankan oleh Siddharth Malhotra, Akshay Khanna, dan Sonakshi Sinha. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang seorang novelis terkenal bernama Vikram Sethi yang terjebak dalam dua kasus pembunuhan sekaligus di hari yang sama. Apakah dia yang melakukan itu semua atau cuma kebetulan aja? Mau tahu ceritanya seperti apa? Simak terus ya. Film diawali dengan adegan di mana Vikram mengalami kecelakaan mobil karena dikejar-kejar polisi yang berusaha menangkapnya atas tuduhan pembunuhan istrinya sendiri yang bernama Catherine. Dia berhasil lolos dan membuat para polisi berusaha mencarinya di area-area yang mungkin dia datangi. Lalu ketika mereka menghampiri sebuah apartemen, seorang wanita muda bernama Maya Sinha tiba-tiba muncul meminta bantuan. Kemudian mereka semua bergegas masuk ke dalam apartemen dan menemukan Vikram bersama dengan seorang pria yang sudah tergeletak tak bernyawa yang merupakan suami dari Maya, yaitu Shekhar Sinha. Seorang petugas bernama Dev Verma yang ditunjuk untuk menangani kasus ini langsung melakukan investigasi di tempat kejadian. Dia menemukan beberapa barang bukti seperti benda tumpul yang berlumuran darah dan ada foto-foto yang dibakar di tempat sampah. Ketika Dev nemuin atasannya dan kasih laporan, di situ kelihatan kayak pihak kepolisian nggak benar-benar tertarik sama kasus ini. Karena dia cuma dikasih waktu 3 hari buat mecahin kasus pembunuhan ganda ini dengan alasan Vikram ini adalah warga negara asing. Dia juga pasti punya koneksi tinggi dan karena ada tekanan-tekanan politik juga. Jadi Dev harus segera nentuin Vikram ditahan atau dilepasin. Dan karena udah viral juga, jadi dia juga nggak bisa begitu aja lepasin kasusnya. Kemudian Dev mulai menginterogasi Vikram. Vikram menceritakan kalau dia datang ke India bersama istrinya yang merupakan CEO perusahaan penerbitan karena ada peluncuran novelnya yang kedua. Lalu sewaktu Vikram pulang di jam 17.30, dia menemukan Catherine tergeletak di lantai bersimbah darah akibat jatuh dan kebentur karena serangan jantung mendadak. Dan ketika Vikram menghubungi polisi, dia malah dituduh sebagai pembunuhnya. Dia jadi panik dan memilih untuk kabur. Lalu ketika Dev nanya kenapa random banget lagi kabur malah ngebunuh Shekhar, orang yang gak dikenal. Vikram bilang bukan dia pelakunya. Karena dia kecelakaan saat kabur dari kejaran polisi, dia berusaha nyari pertolongan. Disitulah dia kebetulan ketemu sama Maya yang lagi berdiri di depan apartemennya. Dia minta tolong buat pinjem ponsel karena mau telepon dokter. Lalu ketika Maya kasih ponselnya, kebetulan berita soal Vikram ada di TV. Di saat itulah Maya langsung berusaha nyerang Vikram untuk melindungi diri. Kemudian tiba-tiba ada yang datang semacam kayak bibi, asisten rumah tangga harian gitu, tapi Maya bukannya ngambil kesempatan buat kabur, dia malah ngusir si bibi itu. Vikram bilang mungkin saat itu Maya mau nolongin dia. Tapi dia ngelihat ada hal-hal yang aneh saat dia di sana, kayak kaca meja yang pecah, memar di lehernya Maya, juga pintu kamar yang dikunci dari luar. Tapi ceritanya Vikram ini masih diragukan, apalagi dia ini seorang novelis yang bisa aja ngarang cerita. Di lain sisi, Dev menemukan fakta lain di mana ada seorang ayah yang baru aja mengajukan tuntutan kepada Vikram karena telah membuat putrinya, Sandhya, bunuh diri. Sandhya merupakan tokoh utama dari novel keduanya Vikram yang menceritakan tentang kasus pemerkosaan yang dialami Sandhya. Vikram ngebujuk dia biar mau berbagi ceritanya dengan alasan kisahnya bisa membantu korban lain di luar sana. Dan Vikram juga janji identitasnya bakal dirahasiain. Tapi nyatanya malah bocor ke publik dan waktu dia sama ayahnya coba menghubungi Vikram, mereka malah diabaikan. Hal itu bikin dia depresi sampai akhirnya bunuh diri. Selain Vikram, Maya juga dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan karena dia berada di lokasi saat pembunuhan itu terjadi. Tapi penjelasannya 180 derajat berbeda dari Vikram. Menurut versi Maya, malam itu dia sendirian di rumah karena Shekhar sering pulang telat. Kemudian bel bunyi dan tiba-tiba Vikram muncul. Dia berusaha ngebela diri dan kabur, tapi gagal. Agak diragukan kenapa Vikram yang diketahui nggak ada hubungan apa-apa sama Shekhar kok tiba-tiba ngebunuh dia. Tapi Maya bilang, orang yang tega ngebunuh istrinya sendiri juga pasti bisa ngebunuh orang lain. Hari kedua, interogasi dilanjutin. Vikram bilang ketika Maya mutusin buat nolongin dia jadi menceritakan masalahnya. Lalu Maya nyaranin buat tungguin suaminya pulang untuk konsultasi karena suaminya ini seorang pengacara. Maya juga inisiatif buat bersihin lukanya Vikram dan nawarin dia minum sesuatu.
Tapi menurut Maya, bukan dia sengaja nawarin minum, tapi karena dia pura-pura mau minum untuk ngambil senter, terus tiba-tiba Vikram ada di depan dia jadi gugup dan nawarin Vikram sesuatu biar nggak dicurigain. Lalu Maya yang ngeliat ada seorang satpam dari jendela toilet berusaha memberikan kode, tapi sayangnya si satpam nggak ngeliat karena ketutupan payung. Vikram yang merasa curiga malah mencekeknya, itulah kenapa ada bekas memar di lehernya Maya. Tapi lagi-lagi disanggah waktu Vikram diinterogasi lagi. Dia bilang kenapa dia harus kasar, sedangkan Maya ramah banget saat itu. Bahkan malah kayak ngegodain dia. Vikram juga bilang dia sempat tanya soal pecahan kaca. Maya bilang dia jatuhin vas karena ceroboh. Lalu Vikram juga nemuin dompet Shekhar ada di lantai. Maya ngeles dan bilang pasti ketinggalan waktu Shekhar mau pergi kerja. Satpam apartemen yang bertugas malam itu juga dimintai keterangan, dan mereka mengatakan Shekhar pulang sekitar jam 19.30, tapi mereka nggak ngeliat dia keluar lagi setelahnya. Sedangkan Maya bilang Shekhar pulang sekitar tengah malam dan ngeliat dia lagi diserang sama Vikram. Akhirnya mereka berdua bergelut dan Maya yang ngeliat ke jendela kalau ada mobil polisi di bawah, dia segera turun buat minta pertolongan. Dan di saat itu, seperti di adegan awal, polisi dan Maya mendapati Shekhar udah terbunuh. Tapi Dev mengatakan kalau satpam bersaksi melihat Shekhar pulang jam setengah 8 malam kan, bukan tengah malam seperti pernyataan Maya sebelumnya. Lalu Maya bilang iya memang Shekhar sempat pulang, tapi cuma sebentar kayak mau ambil dokumen atau apa gitulah. Lalu pergi lagi dan benar-benar pulang pas tengah malam. Dev mengambil kesimpulan kalau semua cerita Maya itu bohong karena melihat hasil otopsi yang mengatakan Shekhar meninggal antara jam 8 sampai jam 12 malam. Tapi Maya tetap bersikukuh kalau dia bukan pelakunya. Kemudian Dev menemui sepasang suami istri yang mengaku punya informasi tentang kematian Catherine. Mereka menginap di hotel yang sama dengan Vikram dan posisi kamarnya berseberangan. Saat mereka lagi foto-foto, mereka ngelihat Vikram yang lagi berantem sama istrinya, lalu mereka rekam. Tapi menurut pengakuan Vikram, mereka memang bertengkar 2 hari sebelum kejadian. Karena Catherine ingin membocorkan nama Sandia ke publik supaya viral, dan novel mereka bisa laku keras. Tapi Vikram jadi menolak untuk meluncurkan novelnya yang membuat Catherine mengancam bakal nuntut Vikram ke pengadilan. Karena artinya Vikram akan melanggar kontrak dan dia bisa bikin Vikram nggak bisa nulis lagi. Tapi dia minta Catherine nggak disangkut pautin sama masalah Sandia, karena pada dasarnya Catherine orang yang baik, cuma karena tertekan sama keadaan jadi melakukan itu. Kemudian hasil otopsi keluar dan mengatakan kalau Catherine memang meninggal akibat serangan jantung. Sedangkan Shekhar meninggal akibat pukulan benda tumpul dan kemungkinan orang yang melakukannya memiliki tinggi badan sekitar 6 kaki. Yang mana itu cocok dengan tinggi badannya Vikram. Akibat inilah Vikram yang sebelumnya ada di ruangan interogasi jadi dipindahkan ke dalam sel. Foto-foto yang dibuang ke tempat sampah di apartemen Maya juga diselidiki, dan ditemukan fakta kalau ternyata selama ini Maya berselingkuh sama teman suaminya yang bernama Chirag, yang juga seorang pengacara. Dan detektif yang memberikan informasi ini sebelumnya juga disewa sama Shekhar karena dia udah curiga sama hubungan Maya dan Chirag. Maya yang diperlihatkan foto itu akhirnya mengakui kalau dia memang selingkuh, karena Shekhar yang selalu sibuk bikin dia merasa kesepian. Tapi dia dan Chirag yang juga dipanggil untuk interogasi sama-sama nggak mengakui kalau mereka ngebunuh Shekhar. Ketika Chirag diberitahu kalau darahnya ditemukan di TKP, dia mengakui kalau malam itu dia memang datang ke apartemen Maya. Tapi saat mereka lagi berduaan, tiba-tiba Shekhar pulang mendadak. Mereka sempat ribut sebentar dan Chirag terlempar ke meja, lalu Shekhar pergi lagi. Itulah yang membuat kaca mejanya pecah. Kemudian Chirag juga mutusin buat pergi, tapi karena dia khawatir sama Maya dan Shekhar, dia mutusin buat balik lagi. Tapi Maya nggak izinin dia masuk. Dan di momen itulah ada si Vikram, menurut si Maya. Vikram yang merasa Dev nggak benar-benar mau tahu kebenaran yang sesungguhnya, memilih untuk pasrah. Tapi Dev kasih dia kesempatan buat ceritain kisahnya sampai akhir. Vikram mengatakan setelah dia ngeliat dompet Shekhar yang tertinggal, dia merasa ada yang aneh dan mutusin buat pergi, tapi ditahan sama Maya. Lalu kebetulan Shekhar pulang, tapi menurut Vikram itu bukan Shekhar, karena dia nggak sengaja lihat foto Maya sama Shekhar yang asli. Kemudian dia diserang, pingsan, dan ketika dia bangun, dia udah ada bersama mayatnya Shekhar. Pria yang dikenalin ke dia itu memiliki tinggi badan yang sama dengan dia dan berkacamata. Lalu Vikram dikasih lihat fotonya Chirag dan dia mengatakan iya, dialah orang yang dikenalin sebagai Shekhar. Dev yang masih ragu coba menganalisa lagi pernyataan mereka. Dan ketika dia lagi ngelap sepatunya, dia jadi keinget, cuaca beberapa hari ini kan hujan terus. Kalau Shekhar memang pulang tengah malam, sepatunya pasti kotor karena hujan dimulai sekitar jam 11 malam. Tapi kalau memang Shekhar pulang jam setengah 8 malam, sepatunya nggak akan kotor. Dan itu bisa jadi penentu siapa yang sebenarnya ngebunuh Shekhar. Kesimpulannya, kalau Maya bicara jujur, Shekhar pulang tengah malam, sepatunya pasti kotor. Tapi kalau Vikram yang bicara jujur, sepatu Shekhar pasti bersih. Dan berarti Maya dan Chirag lah yang udah ngebunuh Shekhar di antara jam 8 sampai jam 12 malam itu.
Dan setelah melihat barang bukti, sepatu Shekhar ternyata bersih dan itu berarti yang bersalah adalah Maya dan Chirag. Mereka langsung dijebloskan ke penjara dan pihak kepolisian juga langsung memberikan pernyataan mereka ke publik. Walaupun sampai akhir, Maya dan Chirag tetap sama pendiriannya kalau mereka nggak ngebunuh Shekhar. Jadi menurut analisa Dev, saat Vikram kabur dari kejaran polisi, kebetulan aja dia ke rumah Maya untuk minta pertolongan. Dan Maya yang kebetulan juga nonton berita soal Vikram melihat ada kesempatan untuk menjebaknya. Vikram pun dinyatakan nggak bersalah, tapi dia tetap merasa bersalah atas kematian Catherine. Karena kalau aja waktu itu nggak ditinggalin, mungkin nggak akan kejadian. Dev pun berusaha menenangkan Vikram dengan menceritakan kisah adiknya sendiri yang meninggal dan membuatnya larut dalam rasa bersalah. Dia meminta Vikram untuk bangkit karena merasa bersalah terus-menerus cuma akan menambah rasa sakit. Kemudian Vikram pun bebas dan bisa mengkremasi segera jenazah istrinya. Jadi udah selesai filmnya? Eits, belum ternyata. Malam harinya, Dev yang iseng coba baca novel Vikram, di-spoiler sama istrinya kalau pemeran utama di novel itu meninggal akibat overdosis narkoba. Sepintas, Dev jadi keingat soal Catherine yang memang mengkonsumsi obat jantung. Lalu dia segera datang ke kantor forensik untuk menanyakan apakah ada kemungkinan Catherine mengalami overdosis obat-obatan. Tapi ternyata enggak, karena menurut dosis yang dia beli, sisa obatnya jumlahnya sesuai, jadi nggak ada kemungkinan dia minum melebihi dosis. Dev yang merasa mungkin dia terlalu banyak mikir, nggak sengaja ngejatuhin obatnya Catherine. Dan saat dia lagi mau masukin ke botolnya, dia ngeliat ada yang aneh, karena posisi kapsulnya nggak sejajar. Dan ketika dia buka, si ahli forensik ini bilang kalau dilihat dari bubuknya, jumlahnya kayak 3 kali lipat dari dosis normal. Dev yang mengetahui Vikram bakal berangkat ke Inggris malam itu juga berusaha menghentikan penerbangannya. Tapi entah bagaimana mereka bisa terhubung lewat telepon, padahal posisinya itu Dev lagi nelfon bawahannya gitu, dan disitulah Vikram mengakui semua perbuatannya. Jadi ternyata memang dia pelaku dari kedua kasus itu. Yang ngebocorin nama Sandhya ke publik ya dia juga. Dan Catherine lah yang sebenarnya mencoba untuk menghentikan peluncuran novelnya. Karena marah, Vikram jadi memutuskan untuk membunuh Catherine dengan membuat dosis obatnya 3 kali lebih banyak. Dan di malam kejadian itu, dia ngeliat ada SMS masuk ke HP-nya Catherine, yang ternyata udah bekerja sama dengan Shekhar untuk menuntutnya soal kasusnya Sandhya. Kemudian, setelah dia kabur dari polisi, dia memang sengaja datang ke rumah Shekhar untuk cari dokumen tentang dirinya. Jadi seperti kayak dia nih mungkin nanyain alamat rumah Shekhar lewat HP-nya Catherine gitu. Dan saat dia lagi cari-cari dokumen, dia nemuin foto-foto Maya dan Chirag. Kebetulan yang sangat menguntungkan Vikram untuk menjebak mereka atas kasus kematian Shekhar. Dan karena kemampuan menulisnya sebagai seorang novelis, dia jadi bisa detail ke segala sisi. Seperti foto-foto Maya dan Chirag yang terbakar, itu dia juga yang ngelakuin untuk menciptakan scene seolah-olah Maya sedang menyembunyikan perselingkuhannya. Lalu dia juga ternyata menukar sepatunya dengan Shekhar untuk menghilangkan jejak. Itulah kenapa sepatu yang dipakai Shekhar tetap bersih. Dev berusaha mengejar Vikram tapi dia nggak takut karena menurutnya pemerintah Inggris nggak akan biarin dia ditangkap tanpa bukti yang kuat. Dan bukti satu-satunya yang bisa memberatkan Vikram udah lenyap, yaitu adalah tubuhnya Catherine yang udah dia kremasi. Adegan terakhir ini tetap masih bikin tegang, apakah ketangkep atau enggak, apakah Dev berhasil nyusul si Vikram, dan ternyata ending filmnya dibuat Vikram berhasil lolos dan terbang balik ke negaranya. Walaupun di film ini penjahatnya lolos ya, tapi nggak bikin kita yang nonton tuh kayak, ya kok lolos sih, tapi malah kayak, wah gila nggak nyangka ternyata seru banget sih ini dari awal sampai akhir kita dibikin bertanya-tanya dan ikut mikir siapa sih yang ngasih kesaksian yang bener, yang ngebunuh itu Maya atau Vikram. Film ini bisa banget bikin kita stay melek terus ngikutin ceritanya. Salah satu film misteri thriller yang cukup bagus dan seru buat ditonton. Oke, sekian alur cerita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.